Teman-teman, kita akan kembali menyaksikan cuplikan dari serial film Mbah Kendil Joko Montro, yaitu kisah Ken Arok dan Ken Dedes, yang mana ketika Tunggul Ametung mempersunting paksa, dalam arti menculik Ken Dedes untuk dijadikan permaisurinya, dan Ken Dedes pun dipaksa untuk mau melayani Tunggul Ametung hingga dia mengandung. Sampai dia mengandung sekitar usia 3 bulan, Ken Dedes pun masih belum bisa menerima pernikahan itu, belum bisa menerima hubungan suami istri dengan Tunggul Ametung. Bahkan anak yang sedang dikandungnya, Ken Dedes merasa bahwa anak itu bukanlah sosok anak yang dikehendaki. Sehingga teman-teman, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, yang mana dalam suatu rumah tangga akan lebih baik apabila kedua belah pihak ini saling memiliki rasa yang sama, saling mencintai, saling menyayangi, dan saling sama-sama ingin berumah tangga. Karena kalau misalkan berat sebelah atau dalam arti pernikahan paksa, nanti akan ada perselingkuhan atau rumah tangganya tidak akan tentram, apalagi kalau satu pihak tidak bisa menerima pihak yang lain sebagai pasangan hidupnya. Sehingga ini menjadi kaca benggala bagi kita teman-teman. Kita sama-sama belajar dari cerita-cerita sejarah Indonesia. Mari kita saksikan. Oh, sang dewa malam, sungguh gelap hatiku ini. Kenapa hidupku seperti burung di dalam sangkar? Kenapa dewa, kau letakkan nasibku penuh dengan penindasan, penuh dengan tekanan dan pemaksaan? Kenapa dewa, engkau pisahkan aku dengan Bopo Resipurwo dan Biung Suyati? Benar-benar Tunggul Ametung tega dan kejam terhadap Bopo dan Biung. Oh Bopo, oh Biung, karena Tunggul Ametung, Bopo dan Biung kekes, lalu dan meninggal. Maafkan anakmu ini, Bopo, Biung, karena Ken Dedes, Bopo dan Biung tersiksa dan meninggal. Maafkan Bopo, Biung. Saat dikremasi, Ken Dedes tidak bisa merawat dan memanjatkan puji Dewa Batara. Karena saat itu anakmu dikurung, tidak boleh pulang untuk mengabdi Bopo dan Biung. Doakan dan jangkung anakmu ini supaya bisa nagih janji. Utang nyawa harus dibalas dengan nyawa. Tunggul Ametung harus kubunuh demi tentramnya Bopo dan Biung di alam nirwana jati. Aku diam, bukannya aku nggak sabila hati Biung, tapi anakmu ini selalu mencari cara agar penderitaan kalian bisa lega terbalas. Tunggul Ametung harus merasakan penderitaan seperti penderitaan yang Biung dan Bopo alami. Gusti Ayu Ken Dedes, saya mohon jangan bersusah terus. Setiap masalah pasti bisa selesai. Saya mengerti Gusti Ayu tidak mencintai Sinuwun Prabu Tunggul Ametung. Namun perlu diingat bahwa Gusti Putri sudah hamil 3 bulan.
kesusahanku. Sebenarnya, aku tidak tahan bertempat di kerajaan ini. Walaupun banyak kemewahan, aku lebih senang bercompang-camping, namun bersama kekasih yang kucintai, Gusti Putri. Ingat, panjenengan sudah berada di kurungan kerajaan. Tentu tidak bisa lari, tentu tidak bisa lepas. Taruhannya hanya kematian. Berarti Gusti Putri hanya mengabdi kepada Sinuwun Prabu Tunggal Ametung. Mohon direnungkan Gusti Putri. Mungkin ini sudah suratan takdir. Begitu pula saya. Saya hanya sebagai budak, sebagai pelayan di kerajaan ini. Dan semestinya saya bisa bermain dengan teman-teman saya. Saya kerinduan pada foto saya, biung saya, dan teman-teman saya semua. Saya juga sedih, tapi apa boleh buat, saya akan mempersembahkan hidup saya di kerajaan Tumapel. Gusti Putri, sehendaknya untuk berpikir dalam. Sudahlah, cintailah Sinuwun Prabu Tunggal Ametung. Bentar lagi Gusti Putri akan mewariskan buah hati, yaitu anak tersayang, keturunan dari Tunggal Ametung. Benar yang kamu katakan. Tapi hati itu sulit untuk dibeberkan. Hati itu lembut sekali. Hati itu seperti sutra, sehingga orang yang tidak mencintai benar-benar seperti dihimpit bumi. Saya benci kepada Tunggal Ametung. Saya teringat biung saya meninggal dunia karena Tunggal Ametung. Jasad Tunggal Ametung, saya ingin menjenguk jasad kedua orang tua, tidak diperbolehkan dengan alasan dia takut apabila saya melarikan diri. Gusti Putri, saya juga tahu betapa sakitnya hati Gusti Putri. Yang pertama, korban dari orang tua. Yang kedua, korban dari cinta Gusti Putri. Tunggal Ametung memang raja bengis, raja diktator yang tidak memperdulikan hak asasi orang lain, yang merendahkan martabat perempuan. Mestinya Prabu Tunggal Ametung tidak memaksa kehendak kepada Gusti Putri. Iya, Dayang Sari. Gusti Putri, apakah saya boleh bertanya? Silahkan Dayang Sari. Sudah ada berita yang sangat berbahaya. Gusti Putri menyimpan rahasia yang sangat berbahaya sekali. Apa itu Dayang Sari? Saya dengar Gusti Putri mencintai pengawal dekat Sinuwun Prabu Tunggal Ametung, nama Ken Arok. Iya, sungguh benar sekali. Saya mencintai dengan Ken Arok. Beliau sangat sopan santun, prawira, dibyatama, dan berwibawa. Sebenarnya sudah lama sekali aku berhubungan dengan Ken Arok, hingga hubunganku seperti suami dan istri. Tidak ada orang satupun yang tahu rahasia ini kecuali kamu. Simpan baik-baik rahasia ini. Sendiko Gusti Putri. Terima kasih Dayang Sari. Apabila saya berhasil menguasai Tumapel ini bersama Ken Arok, aku tidak akan melupakan jasamu. Kamu selalu berdampingan dengan saya. Terima kasih Gusti Putri.